فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alim ulama, para asatiz, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, tak dapat disebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Judul kita pada malam hari ini, akidah sebagai fondasi kebangkitan umat di akhir zaman. Pembawa acara pun bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kotak pun dibawa dalam keliling. Kemudian masuklah duit. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap mati berjumpa dengan Allah, falyamal amalan shalihan, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, janganlah dia syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan mesti sinkron benar, akidahnya benar, amalnya benar. Ada orang amalnya bukan main, mau ngasih beras, menyekolahkan anak yatim, mendirikan masjid, membantu fakir miskin dan du'afa. Kira-kira amalnya ini baik apa tak baik? Baik. Tapi pas ditanya, apa motivasi kau melakukan ini? Ya kemanusiaan aja. Terus bukan karena Allah. Aku tak yakin Tuhan-Tuhanan. Dibuat diwawancara dalam podcast khusus, ada channel khusus orang-orang ateis. A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis orang yang berkeyakinan tidak ada Tuhan. Botolnya ada apa tak ada? Ada. Kenapa botol ini ada? Karena bisa ditengok, bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dirasa dengan 5 alat tangkap, disebut dengan panca. Apalah Pancasila? Pancasila itu dasar negara kita. Apakah kotak tisu ini ada? Ada. Bisa ditengok, bisa ditengkuk, disentuh, bisa dipegang, bisa ditangkap dengan panca indera, maka ada. Kalau dia tak bisa ditangkap dengan panca indera, maka tidak ada. Aliran ini disebut dengan aliran materialisme. Materi, benda, gelas, botol, meja, kotak tisu, masker adalah materi, benda. Maka kalau perempuan yang suka kepada benda disebut dengan banyak jawabannya materi. Dasar kayak materi. Artinya dia mau benda aja. Datanglah anak lajang tadi. Abang bawa apa? Cinta. Makanlah cinta kau tuh. Karena dia perlu benda. Sedangkan cinta ini benda atau tak benda? Cinta bukan benda. Tapi cinta bisa membedakan antara sepeda dengan Vespa. Aliran ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan aliran wujudiyah. Wujud ada. Kalau ada baru dia ada. Kalau tak ada maka tak ada. Pernah menengok malaikat? Bisa ditengok, bisa disentuh?
Kalau begitu malaikat tak ada. Pernah menengok surga dan neraka? Kalau begitu surga dan neraka tak ada. Puncaknya nanti dia akan berkata, Tuhan tidak ada karena tidak bisa disentuh, tak bisa ditangkap dengan panca indera. Maka Tuhan tak ada. Tuhan sama hantu sama tak ada. Dulu orang masih malu-malu mengungkapkan keyakinannya. Sekarang ditontonkan dalam bentuk podcast, ditonton beramai-ramai. Anak muda tertulis di dada, born to ride, ride to Jannah, biker subuh. Oh, zuhur hilang. Kau kenapa, kemana? Saya zuhur di masjid lain, Pak Ustaz. Oh, bukan di atas naik subuh. Sedangkan subuh melawan kantuk aja saya datang. Lau ya'lamuna ma fil atamati was sulhi. Seandainya mereka tahu keutamaan sholat subuh dan sholat isya berjamaah, la atau habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Kenapa Allah tak kasih tahu keistimewaannya? Allah mau kasih apa namanya, kejutan-kejutan, surprise. Biar saya bilang door prize. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Itulah yang akan diberikan Allah kepada anak-anak muda yang rajin sholat berjamaah. Tapi jawaban itu tak nampak. Maka muncullah aliran materialisme mengatakan, aku baru percaya bahwa Tuhan itu ada kalau bisa kulihat dengan mata, bisa kupegang dengan tangan. Aliran yang pertama membawa ini dari Yunani, namanya Demokritos. Sokrates, Thales, Aristoteles, ada satu filosof namanya Demokritos. Kebetulan waktu itu kami seminar filsafat, profesor dari UKM, University Kebangsaan Malaysia, tahun 2012. Saya duduk sama kawan, profesor cerita tentang Demokritos, Thales, Aristoteles, tentang Yunani, tentang Greek, semua Athena, segala macam. Kawan saya tanya, mak, ya, paham kok? Enggak. Kenapa kok mengganggu? Apa salahnya? Kenapa dia ngomong kita tak paham? Gara-gara kita tak paham, itulah maka dia profesor. Itu maka aku tak mau profesor, aku mau LCM aja sih bilang. Jamaah itu paham. 2012, sekarang 2022 beberapa hari lagi. Saya profesor. Dan 30 menit saya bicara. Paham tak jamaah di Jakarta? Paham. Alhamdulillah. Ternyata saya tak sama macam profesor. Dia bukan karena bodohnya, saking kan tingginya ilmunya, tak jejak lagi ke bumi. Mawak-mawak dengan bahasa langit. Jadi kata dia, yang pertama kali filsafat barat yang meyakini Tuhan mesti nampak, mesti dipegang, mesti disentuh, mesti ditengok, namanya Demokritos. Lalu kemudian saya tanya, Prof, ya, aku yang anak awak cakapkan, mungkin ada yang lebih tua dari Demokritos. Siapa dia? The Moses. Moses itu Nabi Musa. Karena dalam surat Al-Baqarah, waktu Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir mau ke Palestina, apa permintaan Bani Israel Yahudi waktu itu? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, we are not believe you. Pokoknya kalau habis makan nasi minyak ini lancar bahasa Inggris gitu. Lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Tuhan itu secara nyata. Kalau Tuhan itu tak nampak, tak nyata, kami tak mau beriman kepadamu, wahai Musa. Karena Bani Israel tidak boleh menyembah patung dan berhala. Nabi Musa tak mau membuatkan patung,
orang Bani Israel minta buatkan patung. Sebulan yang lalu di Jakarta ketemu dengan Kohani, mualaf masuk Islam. Saya tanya, Kohani, iya, kenapa untuk masuk Islam? Jawabannya terkait dengan ini. Apa kata dia? Karena Islam Tuhannya tak nampak. Jawaban itu simpel, tapi bagi orang yang menggeluti bidang pemikiran, menarik. Di mana letak menariknya? Kalau dia berpikir. Kalau tak berpikir, tak menarik. Saya hanya percaya kalau dia nampak. Kalau tak nampak, saya tak percaya. Abdul Samad masuk ke airport. Sampai di pintu mau masuk airport, lepas cincin, lepas jam, lepas semua, masukkan ke kotak, masuk. Lalu kemudian petugas yang pakai baju biru langit itu mengecek. Nampaknya gunting kuku, nampaknya gunting kecil, nampaknya jarum pentol. Apa yang membuat yang di dalam koper itu bisa nampak waktu lewat? X-ray itu cahaya. Kita bukalah dalam kotak, nampak X-ray. Kalau cahaya X-ray aja tak nampak, apalagi cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukan cahaya. Jadi kalau ada nanti menantang kalian, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Jangan lawan, bawa aja ke airport. Jangan kalian buka kan, masuk aja ke dalam. Adakah di Masjid Sukajadi ini yang bisa melihat wajahnya? Ada? Tak ada. Kapan manusia pertama kali bisa melihat wajahnya? Ketika dia sedang musafir perjalanan jauh, sampai di tengah jalan kehausan, berjumpa kolam air. Di atas kolam itu ada pohon yang rindang. Lalu kemudian ketika dia mau minum, nampaknya wajahnya di air itu. Apa nih? Terkejut dia. Awal manusia primitif melihat dirinya melalui sarana yang disebut dengan air. Itulah cikal bakal cermin. Orang tak bisa melihat wajahnya kecuali melalui cermin. Tapi cermin pun berbohong, berdusta, tak jujur. Kenapa? Telinga kanan nampak di sebelah. Kalau melihat wajahmu saja kau tak bisa, apalagi melihat wajah. Datanglah buli, berlomba-lomba naik pesawat liburan, terbang dari Eropa Amerika 12 jam, berjam-jam untuk sampai ke pulau-pulau di Indonesia yang cantik luar biasa. Dibentanglah tikar, berjemur. Untuk apa mereka berjemur? Untuk supaya dapat ultraviolet. Mereka senang betul kalau sudah menengok kulitnya kecoklatan. Wow, amazing. Nampak antum ultraviolet itu masuk ke dalam macam sotong hitam masuk? Tak nampak. Orang Eropa yang kulitnya putih ingin supaya kulitnya macam kita. Datang pula orang kita, asiklah minum jus bokor.